Gitu loh, pakai logika. Kamu nyuruh Jadi saya pakai logika, iya, tapi kamu cacat logika. Sebentar dulu, sebentar, saya belum selesai. Jadi teman-temanku, tolonglah jadi umat Kristen di sini punya marwah, punya harga diri gitu loh. Minimal kalau kalian menuntut orang lain itu sempurna, kalian pastikan kalian tuh tidak ada cacatnya sehingga nggak kalian mempermalukan diri kalian sendiri. Kalian tuntut kami akademis. Sementara kalian bilang apa baru? Kamu bilang apa barusan? Saya boleh dong berasumsi. Asumsi itu sendiri nggak akademis. kalau bantahan mungkin kita nggak sampai ke situ dulu ya. Kita mungkin bahas dari awalnya lah dulu ya kan. Saya rasa kalau dari agama Semitik ya namanya ya, basicnya semua memang dari pagan ya. Siapa yang bilang begitu? Agama Semitik itu berasal dari pagan. Persaudaraan, adaptasi saya terhadap ya bentuk penghargaan lah. Enggak, itu bukan bentuk penghargaan sih. Bukan, Roma. Itu sebenarnya kau sedang meniru Paulus. Kalau jadi orang ketemu Yahudi jadi Yahudi, ketemu ahli Taurat jadi ahli Taurat. Jadi kau tuh memang boleh menyamar, menggunakan istilah-istilah agama orang lain untuk memenangkan hati orang lain. Memang begitu, guys. Memang diajarkan mereka itu untuk menyamar, persis seperti serigala berbulu dompet. Roma, hentikan Roma. Cengger di dalam badan kau jadi rumah. Ada bantalnya, ada bantal gulingnya. Jadi Tuhannya orang Kristen itu nginep di badannya orang Kristen, guys, karena itu rumah Tuhan. Ayo, apalagi mau bawa dalil apa kok? Pasti kau ketampol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelagak Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Yuni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Turunkan, tidak bisa dikendalikan, kita turunkan ya. Kita nggak mau debat kusir. Silakan Leonardo, ada yang mau ditanggapi brother terkait tentang tema kita, korelasi Kristen dan ajaran pagan? Saya sering bertanya tapi belum pernah dapat jawaban. Pertanyaan saya itu simpel sekali sebenarnya. Apa pertanyaan yang simpel itu? Adakah bukti yang valid bahwa Tuhan sendiri yang berkata? Kenapa harus melalui para utusan? Nah, itu yang buat propaganda. Kenapa nggak sekaligus Tuhan sendiri gitu?
Ya, Jadi, saya jawab ya. Bentar, saya jawab atau gimana nih? Bentar Umi. Jadi daripada itu maka saya bisa berasumsi kitab-kitab suci ini nggak berasal dari Tuhan karena nggak ada bukti valid bahwa Tuhan sendiri yang mengatakan. Oke, Secara udah ya. ilmiah ya, secara logik ya Uni, secara logika saya berpikir gitu. Kamu mengajak saya berlogik, tapi kamu sendiri nggak logika. Ini kan lucu. Saya bingung dengan kalian umat Kristen. Itu kenapa saya gelari kalian tuh NPD. Kalian meminta kami itu akademik dan ilmiah. Sementara Anda sendiri itu tidak akademik. Asumsi liar pribadi, parameter yang dibawa sendiri itu tidak akademik, brother. Parameter atau parameter atau standarisasi itu tidak dibuat oleh orang pribadi, tapi disimpulkan oleh para skolar. Contoh, apakah ada karakteristik kitab suci itu diwajibkan harus Tuhan sendiri yang berikan? Kalau memang Tuhan bisa berbicara kepada manusia, ngapain perlu kitab suci? Ngapain dia ngutus malaikat dan nabi dari awal? Ini yang namanya logika berpikir. Kalau Tuhan memang menginginkan datang sendiri buat ngajarin manusia, bego banget Tuhan kayak gitu yang ngutusin nabinya turun temurun. Maka kamu menuduh Tuhannya Bani Israel Tuhan yang bego. Gitu loh, pakai logika. Kamu nyuruh saya pakai logika, tapi kamu cacat logika. Sebentar, saya belum selesai. Jadi teman-temanku, tolonglah jadi umat Kristen di sini punya marwah, punya harga diri gitu loh. Minimal kalau kalian menuntut orang lain itu sempurna, kalian pastikan kalian tuh tidak ada cacatnya sehingga nggak kalian mempermalukan diri kalian sendiri. Kalian tuntut kami akademis. Sementara kalian bilang apa baru? Kamu bilang apa barusan? Saya boleh dong berasumsi. Asumsi itu sendiri nggak akademis. Enggak Uni, saya Asumsi sendiri bukan saya akademis. menyinggung satu agama. Saya kan bilang semua. Saya tidak bicara kamu saya bukan bicara tentang agama. Makanya saya bilang kamu itu lucu. Kamu meminta saya akademik, sementara saya adalah orang yang berupaya untuk seakademis mungkin untuk menyampaikan informasi dengan basicnya adalah data. Kamu minta saya akademik. Kamu katakan, tapi saya akademik dan saya logika ya. Sementara logikamu cacat. Akademis dari mana kamu? Kamu berasumsi liar. Akademis lah, karena begini Uni. Kalau misalnya lah, Tuhan iya sendiri itu yang saya bilang dulu. Bentar dulu, saya itu bukan orang yang menolak keakademisan. Saya lucu dengan kamu, turangan. Kamu ini orang yang aneh, meminta orang untuk tutup baju normal, tapi kamu nggak pakai celana dalam. Itu maksud aku. Kamu ngerti nggak bahwa kalau kamu adalah orang-orang yang betul-betul berpikir, maka dari narasimu sendiri itu kamu sudah malu harusnya. Pertama, kamu berasumsi. Kamu bilang, ya kalau begitu Tuhan kenapa nggak sendirian yang ngantar kitab sucinya? Lah kalau dia sendiri bisa datang ke dunia, ngapain dia ngutus para nabi dari dulu turun temurun? Kamu batalkan aja semua agama. Kamu jadi ateis harusnya, nggak usah kamu jadi Kristen. Kan lucu kamu itu. Nah kalau kamu sudah berada di sisi ateis, konsisten sebagai laki-laki. Kalau kamu punya proposisi bahwa Tuhan harus datang menyampaikan informasi dari dia langsung, nggak perlu mengutus nabi, kamu buang itu Kristen dalam diri kamu itu. Jadilah kamu itu ateis dulu, baru saya lawan kamu diskusi. Ini munafik, agama Kristen. Tuhanmu dalam perjanjian lama berulang-ulang mengutus manusia untuk menyampaikan makanya Uni dengar dulu, baru Uni buat satu statement. Pertanyaan saya kan simpel banget. Kenapa harus melalui para nabi? Sehingga semua ini terjadi propaganda, terjadi perbedaan sehingga bukan saling nggak ada membenarkan propaganda. Bentar dulu. Tidak ada propaganda. Otakmu aja yang terpropaganda sendiri karena kamu tidak mau memahami. Kamu kan bertanya, kenapa Tuhan nggak turun sendiri? Pertanyaan ini saja tidak relevan kamu lemparkan ke saya. Saya bukan Tuhan, kecuali saya Tuhan kamu. Baru kamu tanya, Tuhan, kenapa kau nggak turun sendiri? Pertanyaanmu itu pertanyaan kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu bukan untuk ditanya. Tuhan itu yang akan mempertanyakan apa yang kita lakukan. Tapi Al-Quran sudah menjawab itu. Ketika Nabi Musa alaihissalam, beliau meminta untuk melihat Allah, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, kamu perhatikan gunung itu. Ya, kalau seandainya gunung itu berdiri kokoh, ketika aku akan saja memperlihatkan diriku, maka tentu kamu bisa melihat. Tapi apa yang terjadi? Gunung itu hancur, apalagi pupil matanya Nabi Musa alaihissalam yang lembut dan lunak ini. Jadi kalau kamu bertanya, kenapa Tuhan mengutus para nabinya? Karena orang-orang kayak kamu ini nggak mungkin Tuhan turun langsung. Kenapa? Nabi-nabi aja yang diutus mirip jenisnya kayak kamu aja, kamu banyak udah membunuh orang Yahudi, membunuhi para nabi, apalagi Tuhan turun langsung. Pertama, Tuhan merendahkan dirinya tuh buat apa? Emang penting banget kamu diselamatin? Tuhan tidak butuh kalian untuk selamat kok, kalian yang butuh keselamatan dari Tuhan. NPD banget kalian itu loh.
Kalian tuh umat Kristen tuh NPD banget, merasa penting banget diselamatkan Tuhan ya. Kalian tuh cuma ciptaan tahu. Kalian tuh cuma ciptaan. Tuh kalian merasa kayak Tuhan tuh wajib ketemu sama saya loh biar bisa saya selamat. Emang kau siapa, NPD? Nah makanya aku bilang tuh kalian tuh umat NPD. Udah bisa saya Belum, saya belum selesai, belum. Soalnya Nah, bolak-balik di sini pertama, terus ini. ya udah nggak masalah, saya bolak-balik. Kalau kamu nggak ngerti kognitifmu nggak paham, bukan berarti saya harus merubah cara diskusi saya. Kalau otakmu nggak cukup mampu menelaah semua ucapan saya, bukan saya yang harus berubah, kamunya yang diam dan menyingkem gitu ya. Dengar teman-teman ya, makhluk-makhluk NPD seperti orang-orang Bani Israel yang pernah berkata kepada Nabi Musa, Bismillahirrahmanirrahim, wa iskultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadatkum sa'iqah wa antum zalimun, kata Allah. Kata mereka, wa iskultum ya Musa, mereka berkata kepada Musa, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallah, kami tidak akan beriman kepada Tuhanmu sebelum kami melihat dengan mata kepala kami. NPD sama kayak kau bertanya kepada saya, kenapa nggak Tuhan turun langsung? Bukan Tuhan yang tidak mampu, tapi kita manusia ini yang tidak mampu melihat Tuhan, melihat Allah. Karena Allah maha mulia, kalian maha jorok, maha kotor, nggak kudus kalian itu. Mata kalian yang banyak tainya itu mau lihat Tuhan pula. Sementara kelakuan kalian nggak patut melihat Tuhan, tiba-tiba kalian pula pengen melihat Tuhan. Kalian tuh NPD gitu nggak sih, merasa kayak penting banget diselamatin, padahal kalian itu bukan siapa-siapa, cuman hamba Tuhan kalian itu. Emang kalian siapa sih penting banget bagi Tuhan gitu? Kalian ngaku-ngaku kayak Yesus harus mati buat kalian. Kalian tuh siapanya Yesus? Yesus pokoknya harus mati bagi kita. Kita berdosa, dia yang tanggung. Kau siapa? Kau yang mencoli, kau yang berdusta, kau yang mencilok, merampok. Kok Yesus yang nanggung dosa kau, NPD? NPD kali kalian ini. Makanya banyak pembantaian zaman dulu gara-gara kalian. NPD adalah salah satu penyakit kejiwaan, bukan penyakit sih, pilihan sampai muncul udah. Pilihan sakit gangguan mental yang dialami oleh orang-orang yang akhirnya menghilangkan empati dalam diri mereka. Mereka membunuhi orang-orang yang dianggap rendah dari mereka. Holocaust tuh, NPD itu. Orang-orang Kristen zaman dulu tuh. Apa satu lagi tuh, inkuisisi tuh, NPD itu. Hati-hati dengan orang NPD guys. Mereka tuh merasa mereka tuh penting bagi dunia dan peradaban, padahal mereka tuh sampah peradaban. Penting banget kalian tuh. Kenapa nggak Tuhan langsung ketemu sama saya? Ngerasa Tuhan bertemu dengan aku langsung, aku dipilih dan dijamah Tuhan. Heh, kalau Tuhan memang pengen bertemu dengan manusia, ngapain kau? Mending Hawking dikristenkan Tuhan kau. Mending Isaac Newton dibangkitkan Tuhan kau, bermanfaat buat peradaban. Ya, mending Al-Khawarizmi dikristenkan sama Tuhan kau. Ngapain kau dikristenkan? Ada guna kau buat peradaban. Sampah, murtadin-murtadin yang akunya ketemu Tuhan, dijamah-jamah Tuhan. Kalian tuh cuma sampah, bukan siapa-siapa, kecuali kau itu adalah seorang filosof, penemu. Kaget aku, oh iya ya. Kalau ada orang-orang, bahkan Isaac Newton itu bukan Tritunggal. NPD banget kalian ini loh. Murtadin. Saya digendong Yesus ke toilet. Pertanyaanku, kau siapa gitu loh. Jokowi aja belum tentu mau ngegandeng tangan kau gitu. Ini Tuhan pencipta alam semesta dan pencipta galaksi Bima Sakti ini menggandeng kau ke toilet. Siapa kau? Ya, ada lagi tuh yang aku ketemu tuh. Yesus turun pakai kolor. Siapa kalian? NPD? Yesus bertemu dengan aku di Ka'bah. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau betul Tuhan kalian itu mau ngedatangin manusia pada perang dunia pertama, sebelum meletus, harusnya dia datang itu si Dok itu biar nggak mati, dilindungin sama dia. Gara-gara kematian Pangeran Hungaria itu pecah perang dunia pertama. Kemana Tuhan kau? Tidur? Hilang. Atau lagi makan ikan goreng? Kalian tuh NPD, sadarlah kalian NPD. Ngaku-ngaku ketemu Tuhan kalian, ngaku-ngaku dijamah Tuhan, ngaku-ngaku diajak kemana-mana sama Tuhan. Ya, inilah saya, kekhawatiran saya. Perhatikan baik-baik. Dulu pernah terjadi yang namanya abad kegelapan, di mana orang-orang Kristen Katolik yang waktu itu menjadi otoritas tertinggi pada sebuah negara meruntuhkan peradaban dengan menggunakan doktrin untuk membunuhi orang lain. Dan 200 tahun lamanya perempuan-perempuan dibakar hidup-hidup karena mereka NPD. Laki-laki dari kalangan Kristen NPD, mereka tidak mau perempuan itu di atas mereka. Filosof seperti Hipatia ditelanjangi dan dibunuh. Patriark gereja yang lakukan itu. NPD. Belum lagi ketika mereka membunuhi orang-orang Yahudi yang dianggap adalah anak pilihan iblis.
NPD. Sekarang kalian Kristen cabang Melayu, cabang Salemba, mengaku bahwa kalian itu Yahudi rohani, anak Tuhan. Nggak normal kalian. Makanya depan kami kalian ngaku-ngaku anak Theos, kami ludahi kalian. Anak Theos. Julius Caesar kalian. Kalian lahir dari rahim manusia kok, bukan perawan, ngaku pula anak Theos. Ngaku-ngaku saya anak Tuhan. Depan sesama kalian ngaku kalian anak Theos, nggak apa-apa. Depan kami umat Islam haram jadah kami menerima kalian mengatakan kalian anak Theos. Anak Tuhan, Tuhan kalian tuh nggak kawin, punya anak apa lagi? Dada ya kalian. NPD banget kalian itu. Meresahkan kehidupan kami gara-gara kalian loh. Menakutkan kalian itu. Bukan tidak mungkin sejarah bisa berulang. Orang-orang seperti kalian melakukan aksi gilanya. Pernah terjadi kok. Kalian tahu kerusuhan Poso? Itu terjadi gara-gara NPD, orang-orang beragama yang NPD merasa superior. Jangan bilang akan pernah terjadi. Jangan bilang akan pernah terjadi. Setiap pembunuhan yang mereka lakukan, mereka punya alasan kok. Perang salib, apa alasan mereka? Kita merebut makam Tuhan. Jadi kalau suatu saat mereka membuat kerusuhan dan mereka tuduhkan Islam yang lakukan, itu sudah pernah mereka lakukan nenek moyangnya dulu. Ketika mereka mau menjajah suatu negara, apa kata mereka? Kami hanya membawa peradaban ini supaya lebih baik lagi ke peradaban Eropa. NPD, kau memang siapa? Tuhan harus ketemu sama kau terus menyampaikan firman-Nya. Siapa kau? NPD, penting kalian itu rupanya. Sama persis kelakuannya seperti Bani Israel yang meminta bertemu dengan Tuhan. Ini komalnya diatur berapa, Dek? Si Sal itu pengen naik di bawah, Ibal. Halo nih, aku lagi Diatur telepon berapa, Sal. Dek? Ya sebentar. Iya. Apa nih? Sorry nih. Diatur berapa tamunya, Dek? Diatur cuman segini ya? 1, 2, 3, 4. Oh, bisa bentar. Bisa. Halo, Pas. Dari tadi sudah naik, saya turunkan kembali. Ada yang mau disampaikan, Pas? Iya, ini Agamanya apa? saya Kristen ya. Saya dengan Oke, Rifa silakan. sekarang ya. Iya, saya Ya, ini Rifa. cuman mau apa ya, ini apa istilahnya? Ini kan apa temanya, Kristen ajaran pagan ya. Ya, ini tema Temanya diskusi. seperti itu ya. Dan saya tadi sudah membawa data-data dan skolar-skolar dari kalangan Kristen sendiri yang memang mengakui bahwa Kristen itu tersinkretisme dengan ajaran pagan Helenistik. Terbukti dengan masih dirayakannya ajaran-ajaran pagan yang diadopsi oleh Kristen kemudian dirubah maknanya secara filosofi seperti Natal atau Saturnalia, kelahiran Dewa Matahari 25 Desember dan lain-lain. Seperti itu, brother. Silakan, ada bantahan boleh. Kalau bantahan mungkin kita nggak sampai ke situ dulu ya. Kita mungkin bahas dari awalnya lah dulu ya kan. Saya rasa kalau dari agama Semitik ya namanya ya, basicnya semua memang dari pagan ya. Siapa yang bilang begitu? Agama Semitik itu berasal dari pagan. Loh, gimana sih? Ya sekarang Brother, gini kan deh. saya sudah bilang nih, kalau kalian itu mau membuat sebuah klaim itu harus ada validasinya dari skolar atau orang-orang terpelajar. Kalau itu Betul. asumsi liar, sekarang maka gini kita deh, nggak sekarang terima. gini. Yang Rifa tadi bikin itu kan pendapat orang kan? Oh iya dong, pendapat yang orang, bilang- tapi mereka yang adalah bilang orang yang pintar terpelajar. lah, Iya, terpelajar, orang-orang yang filsafat sudah apa, segala mengkaji. macam. Nah, iya. Nah, kita ini kan percaya kan apa yang tertulis dalam kitab suci kan gitu. Betul nggak? Nah, sekarang seperti kayak di contoh Ya, contoh silahkan, Islam silahkan. misalnya. Terus, Islam misalnya, Islam percaya itu kan ayah dari Ibrahim itu kan berhala juga. Sama kita pun di bukan Kristen, ayahnya yang berhala. kita percaya bapaknya Bentar dulu, Abraham itu pun kamu udah berhala ngomong juga. salah, brother. Ngomongnya salah, brother. Saya luruskan dulu. Bukan ayahnya Nabi Ibrahim yang berhala. Ayahnya Nabi Ibrahim pembuat berhala. Dan masalahnya apa? Nabi Ibrahim tidak menyembah ayahnya dan dia tidak mengikuti paham Betul. ayahnya. Anda Sekarang kalau kan bicara, saya bilang tadi, tolong. saya kan Enggak, gini deh. tadi kan saya Di sini bilang. kalau kalian tidak ada ilmu, saudaraku, bentar, brother. Loh, muak saya sama orang Kristen yang MPD ini loh. Kalau kalian tidak punya basic keilmuan, jangan menjelaskan. Tugas kalian hanya bertanya.
Bertanyalah kepada saya yang belajar dan dosen saya di sini ada. Ya. Tuh hilang nih. Jadi gini loh, kalau kamu itu tidak punya basic data, jangan banyak menjelaskan. Ngapain kami dengarkan kamu yang asumsi, kecuali kamu tunjukkan data seperti saya. Saya dari tadi ngomong pakai data loh. Lah kamu ngomong cuman pakai asumsi. Di mana tertulis bahwa ayah Abraham itu berhala? Jangan NPD, brother ya. NPD itu adalah sifat di mana orang-orang merasa penting untuk bicara padahal tidak diharapkan berbicara. Di sini kami membuka tempat untuk kalian itu belajar. Ya, bertanya kepada kami. Kami yang belajar dan mengajarkan kalian. Kalian kan malas tuh buka-buka literasi. Saya mahasiswi, saya kaji. Kemudian saya ajarkan kembali kepada kalian. Kalian terima syukur, nggak terima juga nggak masa bodoh kami. Nah, sekarang kamu ulang lagi, pas. Kamu di sini mau menjelaskan atau mau bertanya? Nah, kalau kamu mau menjelaskan, jelas kredibilitasmu apa? Kamu ahli sejarah kah? Atau ahli teologi kah? Atau pembelajar teologi? Silakan. Di sini yang boleh bicara itu pembelajar dan ahlinya. Saya pembelajarnya. Praktisinya juga boleh bicara. Nah, kamu sebagai apa di sini kalau mau menjelaskan? Kalau kamu tidak mengerti apa-apa, jangan banyak bicara, brotherku. Kita nggak mau ngelurusin hal-hal yang nggak penting. Bikin capek kami. Kami capek ngelurusin. Kalian merusak peradaban, kami yang lurusin ya. Kalian menyimpangkan peradaban, bicara seenak udel. Kami yang sibuk meluruskan, capek kami ya. Silakan, pas. Bertanya aja mending kalau nggak ngerti apa-apa ya, Dek. Silakan, buka mic-nya, buka mic. Saya kasih kamu kesempatan sekali lagi nih. Ini nggak enaknya kalau nggak buka cam. Seenak udelnya bicara mah. Silakan. Kamu mau menjelaskan atau mau bertanya? Saya nggak bertanya, saya kan bilang dari awal dulu kita ambil akarnya. Saya bilang gitu. Tunggu Baru dulu. nanti kita Kalau baru kamu tidak bertanya, kamu kesini mau ngapain? Tunggu. Kalau kamu tidak bertanya, kamu mau ngapain? Kamu kan buat pernyataan Kristen ajaran pagan kan saya. Iya. Nah, terus kamu mau ngapain? Itu kan kamu bertanya. Iya, kamu kesini Itu kan mau kamu ngapain, bertanya. Dul? Iya, kamu kesini mau ngapain, Kita Dul? menjelaskan. Kita menjelaskan Nah, Abdullah kamu dan menjelaskan Aminah dasarnya itu suku apa? pagan Quraisy. Iya. Bapak orang tua dari Memang Muhammad betul, kan gitu. Ya, masalahnya apa? Nah, Masalahnya udah, apa orang jadi tuanya? Iya, masalahnya adalah ketika kau menjelaskan iman Islam, basic kau apa, Dul? Aku tanya kredibilitas kau dulu sebelum kau banyak bicara. NPD, tolonglah teman-teman NPD. Saya mau tahu kalian itu pertama nggak penting bagi kami. Karena kami nggak butuh sumber dari kalian yang awam. Tapi kecuali kalian pendeta, kami persilakan dengan hormat kalian di sini. Nah, kau tuh siapa, Dul? Jangan NPD banget lah, nampak kali narsistik personal disordernya, kayak merasa penting gitu loh. Kamu tuh nggak penting bagi kami, saudaraku. Kami yang penting bagi kalian karena kami yang mengedukasi. Sekarang saya tanya, buka mic-mu, coba saya bertanya. Kamu menjelaskan itu dasarnya apa? Kalau saya dasarnya belajar. Kampus saya UMU, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Dan prodi saya komunikasi penyiar Islam. Saya punya mata kuliah kristologi. Nah, kamu apa basicnya, Dul? Apa? Kamu ngejelasin di sini tuh dasarnya apa? Ketidaktahuan, kesoktahuan. Ayo buka lagi mic-nya. Jangan ngomong dulu. Orang MPD itu nggak disuruh bicara, dia bicara. Saya tanya, kamu basicnya apa? Menjelaskan agama Islam, kamu basicnya apa? Pernah belajar Islamologi? Loh, sekarang kan kamu akui kan Abdullah dan Aminah itu kan Quraisy berhala Yaudah pagan ya. kan? Memang udah. ternyata. Sejak kapan Abdullah Aminah itu Quraisy berhala pagan, kopla? Mereka memang Bani Quraisy, tapi mereka bukan berhala. Membedakan berhala sama penyembah berhala aja kok nggak tahu. Dan Aminah itu bukan penyembah berhala. Ibunda Nabi Muhammad bukan penyembah berhala. Kalau memang ada datanya kau tunjukkan NPD. Ini nih anak-anak teos nih NPD-nya naudzubillah min dzalik ya. Nggak ngerti apa-apa, banyak bicara kayak merasa penting Belum gitu on. lah. Jadi gini loh, tambahan nih. Iya. Jadi gini ya teman-teman Oten, kalau memang Anda merasa pertama punya intelektual yang mumpuni gitu kan. Kedua, Anda punya literatur yang bisa membantah data-data dari derivat tadi atau data dari saya. Tunjukkan gitu loh. Itu ada namanya antitesis. Kalau hanya Anda berdasarkan asumsi asal bunyi, itu bukan ilmiah. Semua orang mampu. Begini loh Pak, misalnya Uniriva, saya menolak misalnya pendapat Anda, misalnya begitu. Ya.
saya menolak pendapat Anda dikarenakan Bapak Pendeta saya pernah ngomong begini loh. Sekarang pertanyaannya saya, Bapak Pendeta mana? Kemudian referensi literaturnya apa? Kan itu lebih enak. Itu namanya diskusi ilmiah berbasis data kajian literatur. Kalau hanya berdasarkan asal bunyi seperti Eris TV atau Eris tukang tambal ban, itu biasa, anak kecil bisa gitu kan. Di literatur atau kajian-kajian yang dipakai oleh Eris Sikurap, Eris tukang tambal ban yang biasa jagoan Anda, itu kajian-kajiannya tidak punya basis data validitas, nggak ada. Makanya kalau Anda naik ke atas ini, bawa data literatur untuk membantah apa pernyataan dari Unrifa tadi, itu maksudnya ya, yang cerdasan dikit lah. Jadi punya data literatur yang bagus ya. Kalau perlu dosen STT ya, STT aja dipanggil ke sini lah, debat gitu kan, akademik, berani nggak? Atau rektor STT gitu kan, debat yang guru dosen-dosen yang mencetak calon-calon pendeta. Itu maksud saya, karena dosen seperti Justinus Sarepa pernah kita tabok gitu kan. Gitu loh, biar cerdas gitu loh ya, dosen-dosen STT ya, dosen-dosen STT ya, silakan naik ke atas yang merasa dosen ya, silakan naik ke atas, bawa data ya, bukan jemaat cecunguk ya, domba-domba yang blon yang Anda dipakai, jemaat-jemaat yang nggak punya data. Itu maksudnya nih Rifa. Terima kasih, lanjutkan. Ya, kami juga nggak mau melelahkan diri kami menghadapi kalian yang nggak pernah belajar. Kami siang malam belajar, kami baca literasi, kami buka situs lah. Kalian cuman modal ngomong tok, tiba-tiba minta didengarkan. Itu NPD namanya. Oke, kita sapa. Di sini ada Anzel. Anzel online, muslim atau non muslim? Minta naik lagi nih orang, bener-bener minta cari panggung ya. Kamu boleh ngomong pas, asal kamu jelaskan dulu. Kamu itu pengetahuanmu dari basic belajar atau kesotahuanmu? Sekarang gini dong, kita kan udah saya bilang kan kita urut dari awal. Teman-teman, orang Kristen ini benar-benar kelihatan banget NPD-nya ya. Kita nanya, dia telinganya nggak denger. Saya tanya sama kamu, minimal kamu tuh belajar di mana tentang teologi? Pernah baca literasi apa? Pernah baca buku sirah nabawiyah kah? Pernah baca situs apakah? Itu yang kita tanya dulu, karena orang yang berbicara dengan kita itu harus jelas memberikan sumber-sumber. Saya dari tadi itu banyak situs yang saya tunjukkan, saya kasih literatur sama nama skolar-skolarnya. Lalu modal congor doang, tiba-tiba kita harus dengerin. Pas, jangan NPD banget, jangan NPD-nya jangan diliatin banget. Kenapa sih? Bukan kita yang butuh kalian, kalian yang harusnya butuh kita. Coba pas saya tanya sama kamu ya, kamu itu pernah belajar di mana tentang agama? Silakan. Nggak apa-apa teman-teman yang otodidak ya, teman-teman yang otodidak boleh, asal kalian tuh sebutkan, saya pernah baca buku ini, saya pernah baca buku itu. Kita denger ya, diskusi ya. Tapi kalau nggak pernah baca, lu pikir kita mau dengerin Roh Kudus lu ngomong? Ntar gue debat, Roh Kudus lu kalah, nanti sedih lu sebagai Kristen, Roh Kudus lu kalah sama gue ya. Hormati Roh Kudus di dalam dirimu. Kalau nanti kau salah ngomong, nanti Roh Kudus yang disalahin ya. Udah turunan jalani orang. Oke, Anzel, muslim non muslim? Anzel, muslim non muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anzel. Oke, kita turunkan ya. Dengar teman-teman ya, tidak mesti kalian harus kuliah ngobrol dengan kami. Tidak mesti kalian itu harus profesor, doktor. Kalaupun kalian hanya autodidak, mungkin kalian baru baca satu buku, itu emas berharga guys. Satu buku yang kalian baca itu berharga sekali. Ya, berharga sekali bagi kami guys. Nah, kami cuma mau tahu buku apa yang kalian baca sehingga kalian tahu. Jangan NPD lah. Kami lagi nggak butuh orang-orang NPD. NPD-nya kelihatan banget tahu. Ini orang ini bingung ya, ini anak ya. Coba aku naikin kau sekali. Ini terakhir ya, aku kasih kesempatan. Asal kau bisa ngobrol ya dengan manusia ya, jangan pakai bahasa roh. Oke, Pas Dul, kamu buku apa yang akan kamu bawa ke depan kami di sini? Literasi apa? Kok pakai ngapain? Dul? Kan saya bilang tadi, Dul? kita kan Dul? kamu saya ajak ngomong dari awalnya udah nggak mau pakai terima, literasi. ya kan? Loh, sekarang Saya tanya kamu baca buku apa untuk
Ternyata dia tahu dari Roh Kudus, kayak wah debat sama Roh Kudus dong gue. Udah deh, gue lain Roh Kudus debat. Oke. Aduh, udah kau ngomong dulu deh. Aduh, ya ampun, ternyata memang NPD, nauzubillah teman-teman Kristen kita ini ya. Mengaku ada roh Tuhan dalam dirinya, jadi nggak perlu baca buku tapi sok tahu. Oke. Mau ngomong apa? Dul mau ngomong apa, Dul? Nggak usah bawa-bawa Roh Kudus lah, ya kan? Karena memang dari Roh Kudus nggak ada, dari buku nggak lah. Terus gue yang nggak ada tuh Roh Kudus dalam kitab kau, adanya pneuma. Di kitabmu itu yang nggak ada Roh Kudus, adanya pneuma. Roh Kudus itu adanya di Al-Quran, Drul. Si Kadrul nggak ngerti. Kadrul, Roh Kudus yang kalian rampok istilahnya dari Al-Quran itu diterjemahkan dari kata pneuma, dalam bahasa Inggrisnya Holy Ghost alias hantu suci. Diambil kemudian istilah Roh Kudus dari Islam. Hei Kadrul, ini susah nih kalau ngomong sama orang yang nggak punya Roh Kudus, nggak pernah belajar. Lah terus gua ngomong sama otak lu yang nggak ngerti apa-apa. Aduh parah nih Kadrul. Drul, nggak ada Roh Kudus dalam kitab lu. Kitab lu bahasa Yunani, adanya pneuma. Susah ya sama orang NPD ini ngomong ya. Adanya tuh Holy Ghost. Udah turun dulu. Nggak jelas kau Drul. Nggak usah dapat tempat di sini Drul. Kita lagi nggak tertarik ini mau ngasih tempat sama orang-orang NPD. Halo, mampu bertahan? Mampu bertahan? Halo, mampu bertahan? Assalamualaikum, maaf tadi jatuh nih. Sorry, bukan Uni, Bunda Gembala. Waalaikumsalam. Maaf, lanjut Bunda Gembala. Aku lagi ngerekam YouTube ini, lanjut. lanjut. Lucu Ya teman-teman, Kadang lucu ya. Mana nih NPD naik. Teman-teman OTN ini terkadang lucu pada saat kita mencoba menyimak secara tenang gitu kan, kita mencoba pengen melihat wawasan keilmuan mereka atau istilahnya kekritisan akal mereka untuk bagaimana mereka mencoba untuk membongkar doktrin mereka sendiri. Ada semacam ketakutan seperti itu nih. Karena apa? Karena memang ajaran Martin Luther yang menggunakan 3 sola ya, sola fide, sola gratia dan sola scriptura, itu memang sangat mendarah daging yang selalu diajarkan pada saat anak yang masih kecil gitu kan. Jadi doktrin imani saja, doktrin yang hanya percaya kepada Bible-nya, doktrin yang hanya percaya tentang Roh Kudus, itu memang adalah doktrin yang dibentuk oleh ajaran gereja, yang dibentuk Bapak gereja, ya kan, yang kemudian mengalahkan Bible-nya sendiri. Inilah makanya wajar para jemaat kalau kita ajak berpikir logika, ada di dalam kitab Yohanes ya kalau saya lihat, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal bulimu. Di situ ada konsep akal. Akalnya memang sengaja dihilangkan oleh para pendeta. Karena apa? Kalau para jemaat atau domba itu punya akal, akan berbahaya bagi kelangsungan perpuluhan dan persembahannya. Lanjut Uniripa dan Ustaz Filipus. ya, jadi di sini kita temanya itu adalah saya banyak menunjukkan data. Ada korelasi antara ajaran pagan dengan ajaran Kristen. Tugas teman-teman Kristen di sini membantah data saya, bukan malah menjelaskan apa yang nggak kalian ketahui. Ngapain gitu loh? Kecuali kalian memang adalah ahli dan pakarnya atau pembelajar, praktisi boleh. Di sini tuh boleh ya, praktisi boleh, pembelajar boleh, ahlinya juga boleh. Bagus kalau kalian praktisi itu ya. Jadi kalian sama kayak aku tuh, aku praktisi, aku pembelajar dan juga pelaksana. Artinya aku bukan hanya mengerjakan, mempelajari, tapi aku juga seorang muslimah gitu loh. Beda ya kalau ateis membahas tentang agama Islam dan Kristen, mereka bukan praktisinya. Aku mempraktekkan nilai-nilai Islam gitu loh. Nah, dan aku juga mempelajarinya secara mendalam. Nah, sekarang saya bertanya kepada kalian umat Kristen. Semua pendapat para skolar kalian seperti Elaine Pagel dan orang-orang yang telah saya sebutkan namanya itu mereka hasilnya dari pembelajaran. Mereka bergelar doktor dan profesor. Tiba-tiba kalian datang, kalian membantah kami, nggak bawa data. Kenapa kita harus dengerin kalian? Kami bukan umat yang mau dibodoh-bodohi.
Walaupun tidak sedikit di antara kami memang yang pada akhirnya mau dibodoh-bodohi gitu ya. Tapi kami yang di Komal ini terkhusus, kami para apologet ini adalah orang yang sudah memiliki critical thinking gitu loh. Setiap obrolan kalian itu kami akan tangkap dan kami akan serap dan kami akan tanya secara epistemologisnya. Siapa, mengapa, di mana dan bagaimana. Bagi kami di sini adalah yang emas itu adalah literasi. Bukan congortologi ya, tapi literasi. Informasinya sumbernya jelas, siapa yang bilang. Begitu. Oke, Roma. Dibuka mic-nya Roma. Kalau bisa lu buka cam Roma. Roma buka cam. Assalamualaikum saudaraku sebangsa dan setanah air. Waalaikum Roma. Ya, silakan. Om Swastiastu, nama budaya. Apa arti Om Swastiastu itu? Itu ucapan salam aja. Salam ya. Ya artinya apa? Saya kurang tahu juga. Kalian tuh termasuk orang yang menggampangkan omongan lewat mulut walaupun nggak peduli artinya apa, entah itu akan membuat akidah kalian berubah gitu ya, nggak peduli ya. Di Islam kami nggak boleh loh kayak gitu loh. Makanya di Islam itu orang yang sangat rugi adalah orang yang baca tapi nggak ngerti. Itu sebuah cerminan bahwasanya kami orang-orang Kristen berasumsi baik terhadap saudara-saudara kami yang tidak seiman begitu. Kalau mereka punya Ya apa kaitannya dengan bukan? Gini loh ya. Jangan di sini tuh menunjukkan sikap NPD. Tahu nggak sikap NPD? NPD itu orang psikopat dan orang NPD. Pertama yang akan mereka lakukan adalah mencitrakan diri mereka tuh mereka baik. NPD. Lu nggak perlu mencitrakan diri lu baik kalau lu emang baik, bre. Nggak ada orang kaya bilang gue kaya, gue kaya. Dia kalau udah kaya beneran dia nggak perlu mencitrakan kalau dia kaya. Sama. NPD adalah orang yang memiliki kecenderungan narsistik, personal disorder. Adalah orang yang ingin mencitrakan bahwa dia baik, dia baik, dia baik. Lu kalau baik ya baik aja, bre. Nggak usah klaim-klaim lu baik depan kita karena kita juga nggak percaya. Masuk ke tema, nggak usah bahas yang lain. Kita masuk ke tema. Apa yang mau lu tanggapin dari tema kita tentang Kristen? Itu adalah ajaran pagan. Nah, ngomong salam orang lain tapi nggak tahu artinya, maka saya bilang begitu, Rifa. Ya udahlah nggak usah lah. Kemana-mana yuk nih. Oke, lanjut. Apa tanggapan lu tentang tema ini? Sabar Bunda Gembala. 1 menit Bunda Gembala. Roma, maksud kamu memberi salam seperti itu untuk menghormati agama lain begitu? Betul. Oke, walaupun nggak harus menghormati. Itu salam toleransi kan di negara kita berarti ini. kamu lebih menghormati orang yang non Kristen daripada menghormati Tuhanmu. Coba jawab. Kamu mati apa itu? Apa namanya? Mic-nya open mic. Sebab kalau kamu memaksakan diri untuk memberi salah kepada orang lain yang tidak seiman dengan kamu, itu sama saja kamu menginjak-injak Bible kamu sendiri, melanggar perintah Tuhan, melawan firman Tuhanmu gitu loh. Coba baca lagi 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai 11. Aku lapar, lanjut dulu ya, Iqbal. Lanjut dulu Iqbal, ini makan dulu ya. Dia lapar nih. Aku lagi ngerekam. Nggak lapar. Judul di YouTube-ku kan ini ada. Bunda Gembala. Enggak, aku lapar, aku belum makan, aku lapar. Iqbal, Dek. Kok langsung lari? Lagi ngapain, Dek? Rifa, Ya aku takut Baru aja sama pasang kau. headset. Baru aja pasang headset ini. Apa yang ini? Hari sana kamu. Ini makan lapar. Kenapa? belum lagi. Dek, lapar dulu, Dek. Belum lagi. Ya udah makan dulu. Ya, lapar. Ya udah. Lanjut. Kau mau tanya aku Ya dengar udah, sama kok. aku Ini aja, kan kau, cuma Roma. tutup cam aja. Si Roma ini. Ada aja alasanmu. Filipus ini siapa? Filipus ini Kristen? Ini loh. Enggak, itu Filipus, akhirnya Filipus mualaf. Gini loh Roma. Oh, Bang. Kau tuh Siap, Bang. ya gini loh Roma, pertama Roma ya. Ini dengarkan aku baik-baik Roma ya. Pertama, bukan orang kayak kau yang bikin aku lari dari ranah diskusi Roma. Kedua Roma ya, ini aku bilang sama kau ya. Jangankan kau, andai Paulus sama Yesus datang ke Komal ini, kalau aku lapar ya aku makan aja. Aku lagi lapar, peduli amat. Mending mereka yang nunggu gitu loh, gue lapar. Ada aja kau. Masa gara-gara Yesus kesini terus aku nggak jadi makan? Siapa Roma ini? Kristen.
Roma, Kristen dia Katolik. coba aku kenal lah kali aku ya. Bukan Katolik, Protestan. Hah? Pertanyaanku belum kau jawab, Roma. Roma, pertanyaanku belum jawab. Jangan kau Apakah engkau lebih menghargai? jangan kau Pertanyaanku pleset-plesetkan. simpel. Apakah No, pleset-plesetkan, ayatnya jelas. Aku bertanya sama kamu, apakah terserah karena diri. Itu kan demi anggapanmu. menghargai orang non Kristen? Wah, ini si Botrus ini. Botrus botol ini, Botrus. Pertanyaanku jelas loh. Kenal aku nih Bang Filipus, kenal sama si Roma ini. Ini Botrus kayaknya ini, nggak jelas emang ini. Botrus. Bukan. Saya. Suaramu bukan. Bang Ho, sabar, saya nanya dulu, Bang Roma. Roma tidak, Roma. Pertanyaanku tidak, Roma. Jawab, Roma. Itu pertanyaan kecil. Apakah Jawab pertanyaan kecil. Apakah karena demi menghargai orang-orang non Kristen kamu rela menginjak-injak isi Bible-mu? Itu kan pemahamanmu, Filipus. Dengan Itu saya kan mengucapkan pemahamanku. salam dari saudara saya non Kristen, bukan kemudian saya menginjak-injak ajaran saya, bukan. Ajaranmu melarang memberi salam. Salam seperti apa? Kamu memahaminya seperti apa? Yang 2 Yohanes 1 ayat 10. Coba kau baca 2 Yohanes 1:10. Itu nasihat Paulus untuk orang-orang Kristen waspada terhadap pengajar sesat, karena mereka akan datang berkeliling mengunjungi rumah-rumah. Sekarang bagimu apakah Islam itu tidak sesat? Menurut imanmu apakah kami orang Islam ini selamat? Oke lah, saya langsung to the point aja lah. Saya yang datangkan ke Komalmu, ya enggak? Artinya saya datang ke rumahmu, bukan kalau kamu berasumsi dirimu sebagai penyesat terhadap aku, tapi bukan kamu yang datang ke aku yang datang ke kamu. Ngerti nggak? Nah, asumsi lagi. Oke, saya baca ayatnya ya. Sabar, saya baca ayatnya ya. 2 Yohanes 1 nomor 10 dan 11 ya. Apabila orang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini ya, janganlah menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Nah, sekarang kau yang datang dan menganggap kami tidak sesat, berarti baguslah, aku bersyukur akhirnya kau mengakui kami tidak sesat, kan begitu. Sementara menurut orang Kristen, orang di luar Kristen itu pasti nggak selamat. Artinya seketika kau memberi salam kepada kami, artinya kau telah menginjak-injak isi Bible. Karena Bible jelas melarang untuk memberi salam kepada orang-orang yang tidak membawa ajaranmu. Ajaran yang sama dengan ajaran Paulus. Ajaran yang sama dengan ajaran Alkitab, Bible. Sorry, bukan Alkitab, Bible. Itu loh. Kok asumsi sih? Hebat banget ya Oten kalau ngeles. Baca baik-baik, Filipus. Apabila ada orang datang ke rumahmu tidak membawa ajaran ini, artinya mereka itu satu wanti-wanti ya. Yohanes memberikan pesan supaya orang Kristen itu waspada terhadap pengajar sesat yang berkeliling mengunjungi rumah-rumah orang Kristen untuk menyesatkan. Kau bilang Paulus, Yohanes. Tadi Paulus, sekarang Yohanes, itu surat Yohanes. aku rekam. Wah, itu kau bilang tadi Paulus. Gimana sih kau robot-robot terus? Jelas-jelas surat Yohanes. Kok kau bilang Paulus? Aku mau ketawa aja tadi, tapi biarlah. Lanjut. Di situ konteksnya apa? Kamu baca frasa pertama aja itu udah jelas. Apabila ada Konteksnya orang apa? datang. Apapun konteksnya, minumnya tetap teh botol sosro. Maksudnya begini, di situ dilarang memberi salam kepada orang-orang yang tidak membawa ajaran yang sama seperti kalian. Itu loh.
si Roma ini bisa bedakan nggak? Maksudnya membaca dengan benar tuh bisa nggak dia ya? Gitu. Gak tahu, di situ dijelas-jelas. Apa yang jadi permasalahan ini apa? Apa sebenarnya apa? Pertanyaannya apa, Pak? Ah itu tuh si Filipus ini nggak jelas. Pertanyaan saya. Nah, kau yang nggak jelas, nggak jelas. Cuma lantaran host tidak terlalu perhatian tadi kan host ada sibuk. Enggak, saya tadi lagi Silakan telepon. dengarkan pertanyaanku. Iya, udah. Itu kan bukan pertanyaan untuk host. Ini si Roma jelaskan, dia dengar, dia jawab. Tapi sekarang dia bilang nggak jelas. Iya, bukan, memang betul, bukan pertanyaan untuk saya. Makanya supaya si Roma ini menjawab apa permasalahannya, saya bantu. Pertanyaannya, aduh, jaringanku merah. Pertanyaan saya jelas, Bang host. Iya. Cek. Pertanyaan saya jelas, ya. Kenapa kamu maksain memberikan salam kepada orang-orang bahkan engkau tidak mengerti arti dari salam tersebut, gitu loh? Ya betul. Oh, itu katanya menghormati orang-orang. Artinya balik, berarti kamu lebih memilih menghormati orang yang tidak seiman dengan kamu daripada menghormati si Bible-mu. Dia bilang itu enggak ada, kami orang Kristen harus baca 2 Yohanes ayat 10 sampai 11. Oh, itu Jaringannya bukan untuk Allah. Jelas sekali pada. Gini Bang Iqbal, awalnya si Roma ini naik dia memberi salam. Nah di situ Dokter Filipus ini membantah bahwasanya dalam Kristen itu tidak boleh memberi salam kepada di luar daripada Kristen itu. Nah dibilang dia itu, nah kata Roma itu ketika kalian yang datang kepadaku katanya. Ini kan aku yang datang kepada kalian, nggak nyambung dia di situ. Kalimatnya yang bukan ajaran ini nggak boleh diberi salam, nggak boleh dengan Kristen. Itu Bang Iqbal. Paham kan? Oh iya, paham, nangkap. Jadi apa kesimpulannya? Mau apa Roma? Kau bisa jawab nggak? Saya kan udah jelaskan di bawah ya. Saya bilang, saya mengucapkan salam. Salamnya dari saudara-saudara saya yang bukan seiman itu bentuk daripada persaudaraan, adaptasi saya terhadap bentuk penghargaan lah. Itu bukan bentuk penghargaan sih. Bukan, Roma, itu sebenarnya kau sedang meniru Paulus. Kalau jadi orang ketemu Yahudi jadi Yahudi, ketemu ahli Taurat jadi ahli Taurat. Jadi kau tuh memang boleh menyamar, menggunakan istilah-istilah agama orang lain untuk memenangkan hati orang lain. Memang begitu, guys. Memang diajarkan mereka itu untuk menyamar, persis seperti serigala berbulu dompet. Roma, hentikan Roma. Bedakan bedakan sifat yang adaptif dengan menjadi serigala berbulu domba. Bedakan itu, Rifa. Itu aja kamu bukan bisa adaptif, itu namanya sinkretisme ya. Kami umat Islam, kau tengok, nggak perhatikan kami umat Islam ya. Kalau kami berbicara, kami harus menjalankan yang kami bicarakan. Contoh gini, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka kami tidak boleh mengucapkan kata-kata yang akan menjatuhkan akidah kami ke dalam kemusyrikan. Itu kami. Mau kau pakai bahasa orang, pakai agama orang, nama Tuhan orang pun kau comot, nggak masalah. Kenapa? Karena kalian tuh nggak ada dosa karena hal itu. Yang penting orang jadi Kristen, nah itu yang penting. Ya karena dalilnya ada. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi? Udahlah Paulisme, kau tuh udahlah NPD, Paulisme pula. Enggak, saya jelaskan ya. Jadi kami pun diajari untuk adaptif. Juga diajari ya. Cukup Roma, kami umat Islam nggak ada yang percaya. Kita ini sebangsa dan setanah air, bukan? Iya kan? Diizinkan nggak diajaran bawa bangsa dia, negara Bang. kita? Iqbal bawa bangsa dia, Bal. Iya. Diajar untuk dia. Kau bawa bangsa itu nggak jelas sekali kau ini. Kalau Indonesia perang sama Israel, kau bela mana coba? Istri bilang Ya. Kalau seandainya Indonesia perang sama Israel, sebentar saya tanya kau dulu. Kalau seandainya Indonesia ya diinvasi sama Israel, kau berpihak kepada yang mana coba? Israel. Mana, Pasti dia Israel. Sabar teman-teman. Itu kamu sendiri yang ngomong ya. Iya, kau kutanya Roma, jawab kau coba.
Berpihak kepada yang mana kau? Kalau seandainya Indonesia diinvasi sama Israel. Saya berpihak kepada yang benar. Penjahat kau ini. Kan konteksnya jelas. Aku bilang diinvasi. Tahu tidak diinvasi? Tahu nggak apa definisi diinvasi itu? Ngerti nggak kau? Itu kan imajinasimu. Oh, imajinasi saya. Saya bikin perumpamaan ini akan saya korelasikan dengan apa yang kau imani hari ini. Seandainya Indonesia diinvasi sama Israel, kemana kau berpihak? Kau bilang tadi kita satu tanah air, satu negara. Kalau aku nggak percaya omongan Kristen, karena aku yakin kalau seandainya Indonesia diinvasi sama Israel, kau pasti pihak sama Israel. Karena di kitab tertulis keselamatan datang dari bangsa Yahudi, keselamatan datang dari bangsa Israel. Oke. Tapi bisa Iya nggak kan? saya berargumentasi? Memberikan Jawab pandangan? saja dulu pertanyaan saya. Seandainya Indonesia diinvasi sama Israel, kau berpihak kemana itu dulu? Ya. Ini kan bicara seandainya ya. Iya, seandainya. Oh, seandainya. Seandainya itu benar-benar terjadi, kau berpihak kepada mana? Berpihak kepada Indonesia atau Israel? Kalau saya di kepala saya sudah tahu kau berpihak pasti sama Israel. Tapi aku mau coba ini, betul nggak kira-kira? Salah. Salah. Jadi kau berpihak sama? Sama yang benar. Nilai sendiri teman-teman ya. Nilai sendiri. Pasti sama Indonesia lah. Tapi Hah? itu kan nggak mungkin. Saya Jangan, yakin loh. Israel tidak akan menginvasi. Jangan membatasi, kok nggak mungkin. Jangan Jangan berbicara membatasi. tidak mungkin. Jangan pernah menutup kemungkinan. Potensi itu selalu ada. Kalau kita Kan baca kamu tadi bilang, geopolitik, saya yakin. ranah geopolitik hari ini, potensi untuk terjadinya peperangan antar perang dunia ketiga itu ada loh. Lalu tadi kamu Seandainya Indonesia, pertanyaan saya, kau dengarkan baik-baik. Makanya kau simak kalau saya bertanya. Seandainya di Indonesia kita ini semua diinvasi sama Israel gimana? ini kan bicara andai-andai itu. Iya, jelas. kita berandai-andai, tapi dalam konteks berandai-andai ini seolah-olah itu benar-benar terjadi. Bagaimana menurut kau? Kau berpihak pada yang mana? Indonesia atau Israel? Oke, kalau bicara invasi, udah pasti berpihak pada Indonesia yang diinvasi. Iya Oke, nggak? kau beriman nggak ketika di kitabmu ada tertulis bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi, dari bangsa Israel itu? Ya. Kau percaya itu nggak? Percaya? Percaya? Pasti nggak itu? Pasti. Menurutmu kalau Indonesia ini diinvasi sama Israel dan kau berpihak sama Indonesia, kau ikut bela negara, kau perang, ada nggak jaminan keselamatan pada dirimu dan keluargamu? Jaminan keselamatan. Keselamatan apa yang ada maksud? jadi keselamatan itu apa? Cakupannya luas, bro. Ya, jadi yang Nah. dikatakan keselamatan datang dari bangsa Israel itu keselamatan yang mana? Itu keselamatan pada akhirat, dunia akhirat. Di mana dikatakan itu? Tertulis di mana? Gimana dikatakan? Alkitab itu kan bicara bukan tentang politik. Di mana tertulis bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi itu dalam konteks akhirat, berbicara tentang akhir zaman. Di mana itu? Itu kan pesan dari. Kau ini berbicara seolah-olah kau punya akhirat, kau aja nggak punya akhirat. Itu bicara. Itu kan pesan Musa. Apa? Pesan Musa yang dipegang oleh orang-orang Yahudi sampai di zaman Yesus. Sampai di zaman Yohanes Yesus pasal saja. 4. Lepas daripada Yesus sudah nggak lagi. Bukan, dengar dulu. Yang mereka pegang lalu itu kemudian muncul pada zaman Yesus di Perjanjian Baru itu di zaman Yesus di Yohanes pasal 4. Ya. Ya, itu pesan itu artinya apa? Pesan itu artinya bahwasanya seorang penyelamat yang Tuhan janjikan jauh hari sebelumnya itu datangnya dari bangsa Israel, bukan dari bangsa bukan Israel. Itu penyelamat. Ya, siapa ini? Oke, saya lanjutkan ya. Oh, Bang Dewa. Keselamatan Ya, Bang yang Dewa. dimaksud di sana Oh ya, lebih Bang Dewa, kepada Iqbal kata keselamatan Bebal. dari dosa. Nah, tadi itu ada. dari Coba politik, Bang Dewa telepon Bang Faruk ekonomi, sama Bunda Retonang. ataupun Bang Dewa telepon. Adalah pokoknya telepon Keselamatan biar dijelasin sama mereka. Aku lagi live stream. celaka, bencana, bukan. Enggak, ada orang apa namanya? Iqbal, mute dulu Bang Iqbal. Bang Iqbal,
Katanya Bang Dewa kenal sama orang itu. Aduh, lupa nih headset pula, dia cabut headset ya. Teman-teman, biar bisa aku on cam, jangan lupa follow teman-teman ya. Anak, dari mute dia, dari mute bro, dari mute teman-teman. Ini akun baru teman-teman, tolong di follow ya teman-teman ya. Oke Bang Roma itu kenapa sih mutar-mutar Bang? Kenapa Bang kok nggak konsisten gitu ngomongnya, jawabnya? Bang Iqbal udah mau menanyakan dengan dua pertanyaan sederhana, tapi Abang selalu memelintir. Ditanya mana yang kamu pilih? Ketika kamu memilih Indonesia berarti kau udah mengkhianati tentang keimananmu. Ingat, Jangan ketika bicara kamu memilih anda-anda Indonesia, diam. Bicara Ketika anda-anda kamu itu nggak memilih jelas. Indonesia, kau mengingkari keimananmu bahwasanya keselamatan datang dari bangsa Israel. Kalau Nggak saya konsisten tanya nih, namanya. seandainya kamu kodok, kamu akan berenang nggak atau berondok di semak-semak? Nggak nyambung ditanya sama Nggak nggak nyambung. nyambung. Kok nggak nyambung? Kan bicara seandainya. Dengar, ini kan berbicara kepadamu. Kalau kau bilang ingin makanya aku datang bilang kemari dari bicara seandainya itu udah nggak pasti ada kami orang faedahnya. Indonesia. Udah pasti kami orang Indonesia. Bagaimana kami siap seperti orang Palestina yang Islam? Sorry ada telepon tadi. Gimana? Oke. Lanjut Bang. Kalau aku Ya. bilang nih, kalau aku Gimana? Sampai di mana Roma? kalau ini si Salpa Seribu ini nih, kan namanya aja bicara sama ini. seandainya. Ya, kau jawab pertanyaanku tadi gimana? Masalah keselamatan datang dari bangsa Israel itu. Jaminan Ada itu keselamatan. faedahnya. Oke, saya jawab. Oh, nggak ada faedahnya. Itu tertulis dalam kitabmu. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi itu loh. Seandainya yang tadi bicara seandainya, ya. Iya, kita bikin perumpamaan itu kan seolah-olah itu akan terjadi. Karena kan kau beriman akan itu. Betul tidak? Kau kan beriman bahwa keselamatan datang dari bangsa Israel. Kau beriman nggak itu? Iya, betul. Oke, kalau kau seandainya beriman dengan itu, ada nggak jaminan keselamatan itu kira-kira kalau seandainya Indonesia ini diinvasi sama Israel? Kau dan keluargamu dapat jaminan selamat nggak? Oke. Yang dimaksud dengan keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi itu bukan keselamatan dari invasi bangsa-bangsa lain. Bukan keselamatan daripada bencana ataupun keselamatan yang menyangkut dengan manusia antar manusia atau manusia dengan alam, ya. Melainkan keselamatan dari dosa. Keselamatan dari murka Allah. Itu loh. Nah, itu turunannya apa? Turunannya adalah bahwasanya sosok seorang yang akan datang menjamin keselamatan orang-orang di keselamatan nanti di akhirat itu datangnya dari orang Yahudi. Nah, sekarang begini. Bukan dari dari semua yang non-Yahudi. kau jelaskan tadi, dari semua itu yang yang kau paparkan, sabar Roma. Yang dari tadi kau jelaskan kepada saya itu tertulis di mana? Buktikan kepada saya. Tunjukkan kepada saya bahwa yang barusan kau nyatakan itu tertulis dalam kitabmu. Silakan. Oke, sekarang saya coba tanya. Ya, tunjukkan Bukan kepada coba saya. tanya, yang saya minta Anda buktikan. Saya minta Anda buktikan dan tunjukkan. Kenapa Anda minta saya buktikan? Aku minta kau buktikan dan tunjukkan bahwa apa yang kau narasikan tadi, bagaimana caramu menjawab saya itu tertulis dalam kitabmu. Bahwa konteks keselamatan yang datang itu merujuk kepada keselamatan akhirat, bukan keselamatan duniawi. Tunjukkan. Oke, coba lihat Roma pasal 1 ayat 16. Apa tertulis di situ? Bacakan. Saya lagi nggak ada Alkitab nih di sini. Bisa Anda bacakan? Ngapain? Enggak, dari tamu ngapain kau curhat? Coba baca. Ya kau baca, kok saya baca. Ya teman-teman yang ada di bawah, dibantu tap-tap layar teman-teman biar komal kita tetap kokoh. Bantu kencengin yuk, kencengin yuk. Bisa ini 300k. Di tap-tap layar dulu. Di share juga buat yang belum follow, silakan follow teman-teman, masya Allah. Waalaikumsalam Bang Ripal, siap. Oke, ini surat Paulus ya pada jemaat Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya.
Setiap orang yang percaya pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, ya kan? Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Itu. Saya lagi baca lagi dari Apa yang kau jawab ini? Yohanes. Kau jawab apa ini? Di mana di situ tadi dikatakan keselamatan dalam konteks akhirat itu mana? Ya kan ayat 18 itu dari murka Allah kan? Iya enggak? Sebab Murka Allah itu kan bisa saja di dunia. Yang saya minta ini bahwa keselamatan datang dari bangsa Israel itu adalah keselamatan di akhirat, bukan di dunia. Itu yang saya minta. Kan itu yang kau narasikan sedari tadi. Kenapa kau berputar-putar? Kalau kau tak mampu menjawab, jawab gitu loh, ngomong. Bilang aja. Ada di ketentuan siapa? Kalau ya? Buktikan bahwa keselamatan bangsa Israel itu ada jaminan. Bahwa ada jaminan kalian itu selamat di akhirat dan keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Buktikan. ya, keselamatan datang dari bangsa Israel. Keselamatan, selamat itu sebenarnya selamat dari hukuman atas dosa. Di mana tertulis itu yang kau minta? Lah, kau ini dari tadi menafsir itu yang terus. itu yang kemudian datang Yesus sebagai nabi. Yang saya minta itu dalilnya bahwa keselamatan datang dari bangsa Israel itu merujuk kepada keselamatan akhirat. Kan itu yang kau narasikan sedari tadi, Roma. Jadi kau ini Roma apa Roma Irama? Bernada kau ini. Loh, Oke, sekarang. Ya. Dada ya Roma. Yang kamu pahami di situ keselamatan dari apa? Apa? Yang kamu pahami di situ yang dimaksud keselamatan, selamat dari mana? Dari apa? Itu kitabmu. Justru kau yang harus paham. Dan itu harus tertulis gitu loh. Masa kau juga nggak paham? Tidak ada tertulis dalam kitabmu keselamatan yang dimaksud itu merujuk kepada keselamatan duniawi apa akhirat? Dan kau tanya saya. Kalau saya yang menafsir, aku bilang itu keselamatan duniawi. Ya udah. Oke ya. Nah, saya bacakan 1 Yohanes pasal 8 ya. Pasal 7. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Gitu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam. Pak Romo ini nggak nyambung dari tadi. Yang saya tanyakan apa Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Udah bilang aja Anda nggak paham, selesai, kita udah selesai Pak ya. Gitu loh. Bilang aja Anda nggak paham. Tidak ada tertulis dalam kitabmu. Saya menafsir ini. Padahal dalam Petrus 1:20 kalau nggak salah saya, itu ada dikatakan tidak boleh kalian itu menafsir berdasarkan kehendak kalian sendiri. Kenapa kau selalu menafsir? Setiap yang tertulis itu kau tafsirkan, padahal tidak ada dalam ajaranmu itu diperintahkan untuk menafsir, nggak ada. Oh, Bang Iqbal berarti dia masuk Amsal 30 nih nomor 6. Pendusta disebut menambah firman. Betul, menambah firman itu pendusta memang, antikristus kan ini. Ini kan pendusta ini si penyesat. Iya, jangan jadi penyesat. Terlalu kau Roma. Ani nggak suka Roma. Lah, ngopi dia. Kalau yang lain-lain bisa kau putar, om berak sama kau mau tipu aku Dia tadi mau ngecek Amsal 30, dipikir aku bohong. Orang yang menambah firman itu pendusta. Mau dicek dia tuh, aku benar pendusta nggak ya kan? Ditanya apa kau jawab apa? Kau yang mendalilkan bahwa keselamatan datang dari bangsa Israel itu merujuk kepada keselamatan di akhirat. Yang saya minta, di mana di dalam kitabmu itu tertulis bahwa keselamatan datang dari bangsa Israel itu adalah keselamatan akhirat, bukan duniawi, itu di mana? Makanya apa-apa itu jangan bawa rohani. Kau kalau tadi bilang keselamatan rohani, ikut tinju kau Roma. Hentikan Serius. Roma. Suketi nggak suka Roma. Roma malah ngopi lu lagi. Mau kabur ini trik. Jadi sebenarnya begini. Baca tafsir dia, tafsir dia. Kita bicara masih keselamatan yang dimaksud di situ ya. Keselamatan datang dari Roma buka bangsa cam Yahudi. dulu. Roma buka cam dulu.
Di sini lagi rame banyak anak. Mati lampu, lagi Nggak mati apa-apa, lampu. jangan kau bilang mati aja lampu. Buka kameramu. PLN ini zolim kali sama orang Kristen. Buka. Aduh. Oke, saya masuk pada dasar ya. Oke. Nah, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, itu sebenarnya berawal dari apa yang tercantum dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya. Hentikan Roma. Nggak ada kaitannya itu. Saya bacakan Nggak ada kaitannya. ya. Nggak ada kaitannya sama perjanjian Rido lama. tadi udah ngomong, kau dengarkan si Rido ngomong apa, Roma? Dari tadi gabrul sekali kau, Roma. Nyambung kau tanya apa, kau jawab apa dari tadi? Jadi gimana? Jawaban yang kamu inginkan seperti Iqbal, apa? tunggu. Kasian kali itu orang Kristen ya. Belum masuk diskusi tema kita, baru ngucap salam aja udah bermasalah loh di agama dia loh. Ngucap salam tuh boleh atau enggak? Ya sebenarnya begini. Belum mulai diskusi padahal. Ini belum Ya, masuk Ya, materi belum lagi nih. masuk ke ranah Namanya diskusi. diskusi. Belum materi. belum Kita masuk memberikan materi. Jadi kau sudah ditampol sama Bible itu gimana kau bisa diskusi sama kita? Iya. Enggak, dengar Tapi dulu memang nih. gitu loh. Roma. Kau tau nggak Roma? Yang paling parah Roma, kemarin orang Kristen ya kan, aku cuma ngomong gini loh, aku bisa membuktikan umat Kristen itu kalau buka mulut pasti dusta, aku bilang. Aku bilang sendiri, terus aku tanya, kalian ini Kristen atau Islam? Anak Tuhan katanya. Anak Tuhan apa kau? Pembohong, gue bilang kan. Buka mulut berarti udah bohong. Kalian tuh kenapa sih hidup kalian kok kayak gitu? Lanjut Roma. Ya, gimana Roma? Tunjukkan. Terus apa? Setelah kau berdusta sedari tadi, kau menafsirkan kitabmu sekehendak hatimu. Ini apa? Apa maumu ini? Bagaimana kita melanjutkan diskusi kita jika ini saja belum selesai? Uni, NDP Uni. Bagaimana Roma? Roma ini Oke. kasihan aku sama Roma ini loh. Iya. Dia On berusaha cam pula. baik tapi susah gitu loh. On cam lah kau Roma. Si Rido udah on cam, Andi udah on cam, kau nggak on cam. On cam kita. Ani udah on cam dari tadi Ani. Rido udah on cam. Kau Roma on cam Roma. Tunjukkan mukamu itu yang sudah nampak rentanya itu Roma. Oke. Buka Coba cam, kita- Roma. Itu aja ya. Toko itu aja itu. Kita lewatkan saja. Si Tapi intinya Roma. begini bang. Intinya jadi kau begini minta, bang. jadi kau minta Afrifa keringanan dan- ini. Kau minta keringanan ini ya. Bang Kata dan sama Uniriva ya. Apa? Loh, suruh ngomong kok Kau malah sungguh ngambil. terlalu Roma. Makanya. Kalau kita berdiskusi, saling memberikan argumentasi, sebenarnya begini, nggak boleh kemudian menolak jawaban dari lawan bicara kita. Loh, kalau saya tahu Anda berdosa, bagaimana saya bisa menerima itu? Enggak. Itu penyesatan namanya. Kalau saya membiarkan Anda berdusta, sama saja saya membiarkan Anda melakukan penyesatan. Tidak ada edukasi di tempat saya. Oh, malah saya ini tujuannya dibuka untuk edukasi. Artinya Anda begini, harus jujur kalau Anda- sesuai apa yang tertulis. Kalau Anda menginginkan saya memberikan jawaban seperti yang Anda harapkan, Tidak, saudara. Saya maka- berharap begini Pak Roma. Saya berharap Anda memberikan jawaban sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Anda. Itu yang saya harapkan. Di luar daripada tafsir. Karena menurut kitabmu itu dilarang menafsir. Nggak boleh kita menafsir. Itu menurut kitab sucimu. Tidak boleh menafsir baca 2 Petrus. Nggak boleh 2 Petrus menafsir 1 ayat gimana? 20. Baca 2 Petrus ayat pasal 1 ayat 20. Baca. Nggak boleh menafsir, coba tunjukkan. Nggak boleh Ya menafsir. kau baca. gimana? Baca 2 Petrus 1 20. Ada ayatnya, janganlah bersandar kepada pendapat sendiri gitu loh, tapi bersandarlah kepada Tuhan gitu. Bentar, aku tunjukkan kau Roma. Nah, nih, Kau memang Rifa nggak ada bilang guna kau Roma. yang lain tuh. Memang nggak boleh. Itu kan penafsiran, itu kan pendapat sendiri. Kau nggak ngerti. Penafsiran itu dari kata fasoro, artinya menjelaskan dan itu sendiri gitu kan. Nah di kitab kau nggak boleh. Nggak boleh. Dari tadi kau menjelaskan berdasar kehendakmu sendiri. Coba bukakan Uni. 2 Petrus 1 20 kalau nggak salah. Ada lagi nih. Nih, aku tunjukkan kau ya. Kau baca Amsal pasal 3 nomor 5 nih ya. Percayalah kepada Theos dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuh. Tidak boleh menambah-nambahi firman Tuhan, mengurang-urangi firman Tuhan, nggak boleh. Nggak boleh menjelaskan di luar apa yang tertulis.
Tak boleh itu. Bagaimana Iya, kita bisa Roma. berdiskusi? Mana bisa kita lanjut diskusi? 2 Petrus pasal 1 nomor 20. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa tidak ada nubuat dalam kitab suci yang boleh ditafsirkan menurut kehendak kau sendiri, Roma. Baca itu 2 Petrus 1:20. Menurut kehendak sendiri. Ulangan pasal 4 nomor 2. Ulangan pasal 4 nomor 2. Jangan kamu menambah firman yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya. Wahyu pasal 22 nomor 18-19. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan nubuat kitab ini, maka Theos akan menambahkan padanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan, Theos akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. 1 Korintus pasal 4 nomor 6. Supaya kamu belajar dari kami bahwa jangan melampaui yang ada tertulis. Rasain kau, Roma. Masuk neraka kau. Paham? Masuk neraka si Roma. Masuk neraka kau. Di situ, gitu. Di situ frasanya ya. Kau ini dari tadi bicara, kau ini dari tadi berbicara frasa. Kau tahu nggak apa sih definisi frasa itu apa sih? Frasa itu apa, Roma? Dari tadi kau berbicara frasanya, frasa apa sih frasa itu? Soalnya frasaanku kau ini berdusta gitu loh. Brido itu kan frasanya masih koma. Terus Ya, koma di bawah itu loh. Tidak boleh menafsirkan koma. Nah, iya tidak boleh Atas dasar menafsirkan. Atas dasar apa? Kehendak sendiri kan? Itu bukan titik koma. Coba jalan apa buka teksnya itu. Saya tidak berbicara bubuh noktah di sini, penanda baca. Bukan itu yang saya bicarakan. Bukan bubuh noktah yang kubahas. Koma, titik, tanda seru, tanda tanya. Bukan itu yang kutanya. Kata kamu belajar dulu tata bahasa. Kau mau ngajari saya tata bahasa? Kau lulusan apa, Dek? Bisa memahami kau ini sombong makna kalimat. Ya. Di situ tertulis apa? Tidak boleh menafsir berdasarkan kehendak sendiri. Berdasarkan kehendak sendiri. Nah, dari tadi kau menafsirkan sesuai kehendakmu apa bukan? Bukan. Oke, di mana tertulis kalau begitu? Kok di mana tertulis? Aduh, ngaco kamu. Jadi kehendak siapa? Kembali kehendak Roh Kudus. Kitab suci. Kembali kepada kitab suci. Di mana tertulis dalam kitab sucimu bahwa keselamatan dari bangsa Israel yang dimaksud itu merujuk kepada keselamatan akhirat? Buktikan. Karena keselamatan selain daripada keselamatan nanti di akhirat, nggak ada kemungkinan tentang keselamatan dari penjajahan, keselamatan dari bencana, nggak ada. Oke, di mana tertulis dalam kitabmu yang kau jelaskan barusan? Di mana tertulis di mana? Ada tertulis nggak itu di kitabmu? Jadi begini, kalau kami jadi memahami kitab suci, kami memahami kitab suci itu menafsir namanya. Makanya jangan membaca sesuatu yang kontradiksi lalu kau imani. Begini jadinya, botol. Jangan menafsir sesuai kehendak atau pemikiran sendiri. Artinya di sana bukan berarti sama sekali nggak boleh menafsir. Ngerti nggak kamu apa pengertian kalimat? Betul, betul. Saya paham. Dari tadi Anda menafsirkan, menjelaskan kepada saya itu bersumber dari pikiran Anda dan kehendak Anda, bukan? Itu menurut kamu sendiri. Kamu sendiri yang mengatakan begitu. Maka dari itu saya tanya Anda menjelaskan kepada saya tadi itu menurut apa? Menurut pikiran dan kehendakmu atau bukan? Bukan. Oke, itu menurut apa? Itu menurut ajaran kekristenan. Di mana tertulis? Oh, di mana tertulis? Itu ajaran kami. Ajaran kekristenan, semua ajaran itu merujuk kepada kitab suci. Itu harus tertulis kami dalam kitab suci. Kok doktrin? Doktrin ini. Doktrin. Gini loh, Roma. Doktrin kami itu memang juga bisa dikatakan, bisa dianggap Roma, itu bagian doktrin daripada itu, penafsiran, tetapi bukan berdasarkan pengertian sendiri, melainkan ya doktrin itu pengertian manusia sendiri yang dianggap benar gitu loh, tanpa perlu diuji kebenarannya. Itu doktrin artinya. Dogma adalah statement yang dianggap benar. Masa kok nggak ngerti doktrin dan dogma? Roma, hentikan dustamu. Dengar dulu, Roma. Dengar dulu. Si Iqbal dari tadi capek ngajarin kau supaya kau percaya sama Yesus gitu loh. Kau dari sisi aja kau bawa penafsiran doktrin yang nggak jelas. Nah sekarang gini, ketika kau bilang bahwa yang kau jelaskan sama Iqbal tadi itu kan itu doktrin. Siapa yang membawa doktrin itu pertama kali? Sebutkan namanya Iqbal. Kok Iqbal pula, Roma? Iqbal.
Iya, Nah, sumber doktrinnya dari mana itu? teman-teman, ya, Loh, definisi teman-teman. doktrin, ya, pengertian doktrin Sumber doktrinnya yang paham oleh- diminta sama Uniriva ini sumber doktrin yang kau yakini hari ini, yang kau imani. Sebentar dulu. Doktrin yang kau imani hari ini itu sumbernya dari mana? Siapa yang pertama kali membawa doktrin itu? Yang mengajarkan kepada kalian ini Kristen? Siapa? Oke, saya jelaskan dulu ya. Kok menjelaskan? Saya minta jawabannya, Pak. Bukan menjelaskan. Tidak perlu Anda menjelaskan apapun. Menjawab saja belum. Apa yang mau Anda jelaskan? Jawab dulu. Dari mana? Siapa sumbernya? Tahu dari mana Anda? Kalau saya bilang dari pendeta, misalkan, coba. Oke, tahu dari mana pendeta Apa nama itu? pendetanya? Nggak tahu. Pendetamu tahu dari Nama mana? pendetanya dulu, Iqbal. Iqbal, Hah? tunggu dulu. Nama pendetanya dulu. Ada Oh, ya, namanya kalau dulu. aku Gini, ngomong saya gini jelaskan dulu ya. Tunggu aku dulu tahu nih, dari Rifa. ustadznya nggak tahu berarti Rifa, bohong loh. Rifa, tunggu Kita dulu. mau Saya uji dulu jelaskan ini. dulu. Ya, si Saya Roma jelaskan dulu. berbohong. Saya jelaskan dulu. Siapa nama pendetanya itu? Cepat jelaskan dulu. Doktrin dan dogma menurut pengertian orang Kristen berbeda dengan pemahaman Mulai kalian. punya kamu sendiri. Mulai Ya. punya kamu sendiri. Doktrin. Selalu bawa KBBO. Kamu sebesar Pengertian bahasa doktrin oten. menurut kami, definisi doktrin menurut kami Kamus adalah- Kristen Indonesia ya judulnya ya. Kamus Kristen Indonesia. dengar dulu Roma, ya. sebutkan nama pendeta itu. Iya Roma, kami tidak mau mendengarkan Roma sebelum kau menjelaskan kepada kami siapa nama pendoktrin itu, Roma. Lawak memang kalau diskusi. Kau yang lawa, macet kau kan nggak bisa jawab. Kau yang lawa, kau naik ke komal diskusi, yang kau bawa cuman doktrin. Doktrinnya tak jelas, sumber doktrinnya dari mana? Yang mendoktrin juga tak jelas, dari mana dia tahu? Makanya betul judul ini menarik. Oten tahu dari mana? Ya. Ini kajian epistemologis loh. Kau tahu nggak dalam salah satu cabang ilmu filsafat, kajian epistemologis ini cabang yang cukup penting loh. Karena disinilah kevalidan informasi itu kita akan uji. Dari mana kau tahu, siapa yang ngasih tahu, kapan kau tahu, penting itu loh. Kapan tuh nggak penting. Yang penting dari mana kau tahu, siapa. Nah makanya dalam sejarah itu yang paling penting adalah tanggal, nama toko, kejadiannya, tempat lokasinya. Itu penting banget dalam sejarah. Aku kalau misalnya belajar sejarah, aku harus ingat tuh siapa nama tokonya, Einstein, tahun berapa dia lahir. Biar tidak ada keambiguan nanti sejarah-sejarah itu muncul beberapa tahun yang akan datang. Nah sekarang kau Roma, pendetamu siapa yang ngajarin kalau itu yang kau maksud tadi itu betul yang diajarkan sama pendeta? Siapa namanya? Hah? Biar dia yang berdosa bukan kau. Ya. Kalau mau udah diam dulu, istirahat dulu Roma. Ini ada yang lain nih. Ada si Rama sama Pak David nih. Diam dulu Roma ya. Roma dan Rama, kembar tapi beda ini. Iya. Halo Rama. Muslim dan Muslim. Ya, malam, Ma'rifah. Ya, Kristen ya. Ya, malam Pak Rama. Pak Rama Kristen ya. Kristen. Ya, Bapak tema kita tuh ada dua. Kepaganan Kristen atau Oten tahu dari mana kajian epistemologis. Bapak mau bahas yang mana? Ini saya cuma sampaikan undangan aja. Kalau bisa. Undangan apa tuh? Bentar, Mbak Rifa dengan ini temannya itu naik di roomnya Edis, biar jos. Siapa yang minta? Ya, gini. Siapa yang undang? Siapa yang ngundang nih, Edis? Karena gini, Yang undang Kalau- siapa, Rama? Wah. Yang undang siapa? Yang ngundang. gini. Kau yang ini, kau yang undang ini. Hotel yang lain kan nggak sama dong. Nggak ada Kudis kau, lepet. Kudis itu kami adakan challenge 3 juta dikasih kalau dia mau datang ke sini. Nggak ada yang bisa panggil. Kau bilang lagi kami diundang, dia nggak mau jumpa kami. Daripada Kau kalian tahu di nggak? sini kan Gini pesertanya Rama masih dengan ribu. Rama dengan Rama ya. Gini Rama ya. Pernah jadi Kudis itu kan pengen banget diskusi sama aku dari dulu, dia pengen banget diskusi sama aku. Nah terakhir dia masuk ke kamar Ustadz Arif. Waktu itu aku lagi ngobrol sama diskusi sama orang-orang Kristen, aku tanya sama Edis, aku tanya sama kau, Yesus itu firman itu Allah? Iya. Berarti apa yang ada pada Allah adalah Tuhan? Iya. Tangan Yesus bukan? Iya Rifa katanya. Kepala Yesus bukan? Iya katanya. Kelamin Yesus bukan? Iya katanya. Berarti kau penyembah kelamin. Ya terpaksa iya kan dia. Kalian kalau ikut Edis, kalian kalau harus gitu, menerima bentar kenyataan naik dong. bahwa kalian menyembah. Udah pernah aku naik ke tempat Kalau dia, gitu bentar diturunkan aku. buktikan Gara-gara dong. aku Bentar. sudah, ini videonya Bisa beredar loh. Aku waktu Bisa nggak? aku itu bukan nggak mau, tapi si Edis bisa Sabar mau nggak terima aku. dulu.
Bisa nggak bentar Ih, naik? Enggak gitu, ku kasih kau duit 1 juta, ku kirim kau uang 1 juta. Kalau kau mampu membujuk Edis untuk membiarkanku, Bilang aja ya, takut gitu. Panggil ke sini, ya panggil udah, ke ya udah, sini. udah takut ya. Ya udah aku takut, ya udahlah takut ya. Udah kau turun Ya aja udah, lah, kau Pak. benar ya. Ini pesannya, pesan terakhir ya buat kau ya. Takut banget. Panggil Edis ke sini ya. Ada levelnya naik di roomnya kalian yang pesan. Iya iya, yang ada level, nggak ada level. Edis nggak selevel dengan kami lah. Edis pula selevel dengan kami. Kau jangankan Edis itu, aduh. Edis itu udah bilang, pertama dia penyembah kelamin, kedua dia bingung waktu itu kutanya, Nabi Muhammad adalah Raja Sekrifa. Oke, kenapa kau bilang Edis? Karena karena Muhammad memiliki kekuatan 30 pria. Oke, baik, bagus. Edis, terus mana yang lebih kuat? Nabiku atau burung Tuhanmu? Hah, langsung diturunin saya. Sedih waktu itu. Aku cuma pengen tahu sebenarnya mana yang lebih kuat dan perkasa, Nabi Muhammad atau Yesus. Kalau Nabi Muhammad, katakan Nabi Muhammad. Nggak apa-apa kalau Yesus memang diakui sebagai orang impoten, nggak apa-apa aku. Tapi yang penting jujur gitu loh. Diturunkan aku sama Edis waktu itu. Kan ada videonya aku sebarkan itu, dan aku diblok sama TikTok gara-gara sebarkan video itu. Aduh, maaf ya, Edis itu perempuan satu-satunya di muka bumi dan alam semesta ini yang paling dia takuti itu Riva ini. Belum aku komen di komedi aja udah diblok sih aku. Aku baru masuk aja udah merinding keluar kudusnya semua itu, pneuma dalam dirinya itu. Karena dia tahu ini perempuan ini ku hadapi, mampus aku. Ada dia pernah Iqbal dia ngomong gini kan, berarti on off katanya, kayak Tuhan kau lah on off. Ku bilang, ketawa dia langsung kan. Terus dia bilang lagi gini, dia tahu lah dia ketampung. Terus dia bilang gini, mana yang lebih hebat katanya kan, informasi di goa atau jurnal? Loh, mana jurnalnya si Lukas? Kebilang diputar-putar omongannya. Jadi aku tuh udah pernah coba naik di komal Tuhan kalian Edis itu, cuman nggak sanggup dia menghadapi kawan ya, nggak sanggup dia menghadapi saya. Gitu Edis, ya. Edis Ku kasih Kristus. 3 juta kan kemarin kan, 3 juta kan kemarin Bal kan. Iya. Uniripa 1 juta, aku 1 juta. Ada lagi tadi, ada lagi yang di bawah 1 juta. Di bawah 2 juta kalau nggak salah, 2 juta di bawah itu yang ngomong. Aku tambah 2 juta Mbak Ripa katanya. Itu duit buat ini loh, buat orang yang mampu memfasilitasi kami. Maksudnya orang itu mampu membujuk Edis membiarkan aku selama 15 menit deh di komal Edis tanpa di-kick gitu. Ya, asal aku dibolehkan bertanya. Aku cuma 1 pertanyaan aja, nggak banyak-banyak. Kalau aku diizinkan bertanya 1 pertanyaan kepada Edis, ku kasih kalian 1 juta, aku bilang. Ditambah sama Iqbal 1 juta lagi, ditambah sama netizen. Aku cuma 1 aja pertanyaan. Biar nanti kalau aku di komal Edis, aku menjawab semua pertanyaannya. Aku cuma 1 pertanyaan sama dia ya. Cuma 1 aja pertanyaanku. Itu pun nggak mampu kalian. Aku tuh pertanyaanku nggak susah-susah gitu loh. Ya, pertanyaanku tuh simple-simple aja. Kecuali dia bisa naik ke sini, kecuali habis dana rumah apologet habis, baru dia ke sini. Oh iya. Iya. Selagi dia masih pegang dana rumah apologet, nggak akan Edis takjil ke sini. Edis takjil mana berani ke sini. Udahlah ya. Udahlah kalian tuh tapi aneh ya Iqbal. Si Edis takjil nih konon katanya kan penontonnya udah 20.000 K gitu kan. Kenapa masih butuh dipromosikan ya? Kalian nggak percaya diri ya sama si Edis takjil ya? Kami cuman kami yang nonton paling tinggi, kami yang nonton, iya. Kami tuh yang nonton paling tinggi itu cuman 7.000 lah kemarin Iqbal ya. Iya, Tapi kami 7.000. ada yang mualaf. Pertanyaanku si Edis 20K, berapa orang yang mualaf di komal dia? Yang murtad maksudnya. Berapa orang yang murtad di komal dia? Tiap hari live 20K ya kan? Ya iyalah 20K di Papua itu setiap anak yang punya HP nonton Edis takjil gitu. Sampai begadang-begadang ketiduran. Begadang-begadang orang-orang di Papua itu. Gitu loh. Bagi kami umat Islam, ya bagi kami umat Islam, dikatain pintar sama orang yang lebih bodoh daripada kami itu bukan pujian kawan. Tapi misalkannya nih, yang bilang aku cerdas itu bukan aku. Aku kalau dibilang cerdas sama orang-orang awam, aku nggak bangga. Tapi yang bilang aku cerdas tuh dosenku, kaprodiku, dekanku, rektorku. Gimana aku mau ini gitu kan, mau menolak gitu kan? Kan mereka yang menguji aku selama ini kan gitu. Lanjut. Benar. Nah ini ada tamu nih, Lena Pru, Pak. Betul Bang Imbang. Ya betul. Lena Pru, selamat malam. Nama dikit. Jadi nama. Oh iya, silakan Bang, silakan Bang. Namanya. Iya, untuk Edis TV ya. Aku lebih tepatnya bilang Edis tukang tambal ban. Karena memang banyak yang ngatain dia dulu
Belum ada tongkat tambal bang Iqbal. Jadi pernah dulu debat sama aku di Zoom ya, di Zoom. Dia pernah gini, wah aku pernah membuat buku terkait tentang bantahan terhadap Dr. Zakir Naik kata dia. Pernah aku tembak. Mana bukti ISBN kamu ada nggak, Dis? Nggak ada. Kenapa alasan kamu nggak ada? Masalahnya penerbit Indonesia ini milih-milih katanya bergelar bla 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 gitu kan. Artinya apa? Memang secara kualitas Edis itu memang level intelektualnya rendah banget Bang Iqbal. Makanya waktu kita tembak di situ nggak ada penerbit yang menerbitkan buku dia. Istilahnya intelektualnya nggak ada. Ya, Pak dosen, kayaknya kita nggak perlu ulas orang itu lebih sering ya, karena nanti kita tuh termasuk mempromosikan. Ini ada yang nyanyi nih, aku ulangi lagunya ya Bu ya. Ada Tuhan di lubang hidungmu, ada Tuhan di lubang hidungmu, di duburmu, ada Tuhan di ginjalmu, Kak Leonard, ada Tuhan. Tuhan di ginjal Lenar. Udah, ayo kakak nyanyi lagi kak. Ada Tuhan di lubang hidung Oten. Silakan kak nyanyi kak. Aku kalau orang nyanyi aku balas nyanyi juga guys. Silakan kak nyanyi kak Lenar. Buka mic-nya kak Lenar, nyanyikan lagunya kak. Aku suka kak. Cepat kak. Ada Tuhan di lubang hidung Oten. Ada Tuhan di ginjal Oten. Ada Tuhan di usus sebesar Oten. Nah, lanjut Kak Lenar. Nih, Bu Lenar. Kak Lenar. Bu Lenar. Ini nyanyinya Bu Lenar, ini nyanyinya Bu. Ini nyanyinya Bu, nih Bu, nyanyinya Bu. Nih, bentar Bu, begini nyanyi. Enggak gitu nih, sini. Aku nyanyikan ya. Selama napasku masih padaku dan roh Tuhan masih di dalam lubang hidungku. Nah gitu Bu Lena. Gimana Bu Lena? Buka mic-nya Bu. Betul, Bu, kata ibu orang kami, Islam. ibu kami nyanyi ibu, kami nyanyi ibu langsung pingsan. Mental ibu nggak kuat Bu. Kalau menghujat itu totalitas Bu. Kalau ibu mau belajar menghujat, belajar sama Edis dulu Bu, cara menghujat yang baik dan benar. Ini baru menghujat, ibu baru magang menghujat sih. Makanya mental ibu nggak kuat menghadapi kami. Kami nggak perlu menghujat Bu, kami cukup bacakan kitab ibu dengan bernyanyi ya. Kami nggak perlu menghujat kayak ibu ya. Ibu giliran dibalikin malah pingsan. Menghujat itu totalitas lah Bu. Loh, kabur. Tadi menghujat. Aduh. Tadi katanya ada setan di lubang hidung, mau giliran diganti ada Tuhan langsung kabur. Nggak asik Bu. Nggak kuat mental penghujat ini. Belajar dulu cara menghujat yang baik dan benar kepada Edis ya kawan-kawan ya. Viralkan katanya, penistaan agama ini mah, weh pintar. Viralkan teman-teman. Viralkan. Ada di YouTube. Oh ya, buat kalian yang ingin viralkan, tolong viralkan di YouTube aku Rifa MOW ya. Tolong kalian share YouTube-nya dan supaya ditonton seluruh Indonesia ya. Ini lagi live di YouTube EDW ya. Kalau pengen buktinya nanti di kepolisian mau melaporkan, ambil di YouTube Rifa MOW ya. Jadi di mana tadi ayatnya ada Tuhan di dubur, Rifa? Oke, aku tanya, apakah ada Tuhan di dalam tubuhnya orang Kristen? Macet saudara. Macet saudara. Dia pikir dubur terpisah dari tubuh ya. Dubur kan bagian dari tubuh saudara. Kalau ada Tuhan di dalam tubuhmu, dalam usus besar kamu ada Tuhannya. Macet saudara. Sudah Roma, menyerah aja lah kau. Hentikan Roma. Menyerah Roma, menyerah. Logika manusia purba. Loh, aku tanya, apakah dubur bagian dari tubuh? Betul. Dubur bagian tubuh enggak? Ya, betul. Sekarang aku tanya, apakah ada Tuhan di dalam tubuhnya orang Kristen? Ya, macet saudara. Macet saudara. Makanya kalian jangan NPD. Makanya Makanya jangan NPD.
Ya NPD banget ngaku-ngaku Tuhan dalam diri kalian. Berarti kalian mengimani Tuhan dalam usus besar kalian, dalam ginjal kalian, dalam dubur kalian loh. Penistaan itu loh, saudara. Makanya kami tidak pernah mengatakan Allah ada dalam diri kami, nggak pernah. Karena zat Allah itu menaungi alam semesta. Nggak ada ceritanya Tuhan itu nyumpil-nyumpil di tubuh-tubuh kita, di pori-pori kita. Penghinaan itu, Roma. Hentikan, Roma. Mana berani kami ngomong kayak gitu. Kalian yang mengaku bahwa roh Tuhan ada dalam tubuhku, ya lengket lah madubur. Kaget dia. Langsung kaget dia ya. Di Alkitab hanya dijelaskan ya bahwa orang-orang Kristen itu kamu adalah bait Allah. Betul. Tahu nggak bait itu artinya? Betul apa? kan? Bait itu apa? Rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Ayo, bait itu tubuhnya bukan orang rumah. Kristen itu rumah Tuhan. Tuhan kau bertengger di dalam badan kau jadi rumah. Ada bantalnya, ada bantal gulingnya. Jadi Tuhannya orang Kristen itu nginep di badannya orang Kristen, guys, karena itu rumah Tuhan. Ayo, apalagi mau bawa dalil apa kok? Pasti kau ketampol. Itu logika manusia purba, Rifa. Bukan logika manusia purba. Logika standar manusia pada umumnya pasti akan berpikir demikian. Yang purba itu yang tidak memahami konsep itu kan sederhana. Kalau seandainya manusia dikatakan bait Tuhan, rumah Tuhan, maka Tuhanmu berdiam di dalam dirimu, kan begitu logikanya. Ada ayatnya loh, Dek. Nih, 1 Korintus pasal 3 nomor 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Tuh, dalam usus besar kau, dalam ginjal kau, dalam duburmu. Iu. Ayo Roma. Itulah kan kalian tuh. Makanya kalian tuh kalau ngomong tuh ya jangan NPD lah, ngaku-ngaku ada Tuhan dalam diri kalian. Berarti dari tadi si Roma ini ngomong tuh apa yang diucapkan si Roma ini tuh bukan dia yang ngomong, tapi Tuhannya. Berarti kita debat sama Tuhannya orang Kristen selama ini loh. Kan orang Kristen itu bicara pakai diajarkan Roh Kudus. Jadi ketika kita diskusi sama pendeta, orang Kristen, apologet, itu kita lagi debat sama Tuhannya Oten, sama Roh Kudus kita debat sama ini loh, sama pneuma. Kalah pula lagi kan sama kita kan. Aduh. Berarti Roh Kudus dah sorry, nggak pakai Roh Kudus ya. Roh Kudus itu istilah Islam. Berarti selama ini pneuma ini udah banyak kali kalah sama orang Islam ya. Waduh, parah banget deh. Kok kayak gitu? Pribadi ketiga Tuhan kalian, pribadi kedua lo itu loh. Pribadi ketiga babak belur waktu jadi manusia sama Hansip Romawi. Pribadi kedua masuk di dalam tubuh orang Kristen, debat sama orang Islam, kalah debat pula. Ya Allah, nggak ada harga diri kali lah kalian bikin Tuhan kalian itu loh. Terlalu kau Roma. Masa kalian bicara turun aja ya. Apa? Loh, mana? Live aja dulu. Ih, jangan gitu, jangan sedih. Ini kalian pakai logika manusia purba jadi saya. Jangan begitu, Roma. Nah, kita bicara. Tunggu dulu, Roma. Aku nyanyikan lagu dulu ya. Nggak usah. Wahai Abang Roma, sembahlah Tuhanmu. Turun. Kabur. Kena mental. Kasian kali Abang Roma kita ya. Sabar Roma. Kalian harus pikul salib. Ya Joshua, ya Kalian harus pikul salib. Report dulu, apa Bang? Ya Allah ya Rabb. Ini ada bodat naik nih. Tengok ada bodat naik nih. Kerasukan ini pasti kerasukan teman-teman. Direkam. Ini ada pneuma nanti. Kalian mau lihat pneuma nggak? Ini dia. Ripa. Ya pneuma. Iya, cucu. Bunda mau ngomong Nenek Ripa, tolong dijelasin dulu. Iya, Muslim. pneuma. Nenek Ripa. Bisa nggak dijelasin ini Nenek Ripa? Apa itu? Nenek Ripa, diturunin. Kok hilang dia? Loh, kok hilang dia? Kok hilang? Aduh, si bodat tadi kemana si bodat Mana tadi? si bodat tadi? Bodat kok hilang? Hilang si Naik lagi, bodat Dat. tadi. Naik lagi, Dat. Bodat, naik lagi bodat. Naik lagi, Bodat Dat. kami lagi butuh hiburan nih bodat. Kami udah selesai kajiannya bodat. Mana bodat tadi? Hilang bodat tadi ya.
Kok hilang dia? Yang muslim sabar ya, kita prioritaskan yang non muslim dulu ya. Kita butuh bodat-bodat kita sih. Ini Joshua ini nah. Joshua, selamat malam. Joshua. Si Joshua ini pun. Oh, ngapain naik ini? Aduh. Ini muslim non muslim. Tahu nih. Halo. Ya, mau data. Selamat malam. Ya, selamat malam. Kristen, Pak? Islam, Bang. Oh, Islam. Ya, Walah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Aki, dibawa dulu ya Aki ya. Mau dulu, Bang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai manusia, jebret. Pak Syair nih. Ibu tadi mana yang penyanyi tadi? Ibu tadi yang penyanyi. Hilang ibu tadi, kena mental dia kalau Tuhan ada dalam rumah ini. Manusia, jeng jeng jeng. Lanjut. Hai manusia, Sembahlah jeng jeng jeng. Tuhanmu, Jeng jeng jeng. sembahlah Tuhanmu gitu. Jeng jeng jeng. Yang menciptakan jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Doubling. Halo Pak Syair noise. Pak Syair ini orang Hindu dia. Naik lagi si bodat ini loh. Kenapa Islam kalau ditanya Robnya meninggal ya? Astagfirullahaladzim. Takbir. Apa? Kenapa Apa ini? Islam kalau ditanya Robnya meninggal? Kenapa? Kata-kata tantrum nih, Oten tantrum. Apa nggak berani? Gak berani Oten kan? tantrum. Apa sih? Mau apa sih bodat? Nggak jelas banget sih lu. Tua pir. Turunlah ke bodat, memang pantas kau diludahi kudus sama si Iqbal. Tuh kan? Langsung cirit Pak. Ini pakai nada bodat. Cirit ya. Kecirit. Cirit Pak. Ini bahasa-bahasa bodat tuh monyet sesuai sama namanya monyet. Iya. Iya bodat. Ya, it's me Ani. Halo Pak GPRS, selamat malam. Pak GPRS, selamat malam. Malam. Kristen Pak? Islam, Pak. Oh ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dibawa dulu Pak ya, kita pinjam kursi buat teman-teman Iya, Kristen iya, Pak. iya. Oke, Iya, makasih, Pak. Pak. Yo. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah, bantu tap-tap layar, tembusin tap-tap layarnya 500k teman-teman. Bisa yuk, bismillah. Biar komal kita tetap kokoh, nggak goyang-goyang lagi kayak kemarin-kemarin itu saya kepental terus beberapa kali teman-teman ya. Tadi malam itu pas Uni Parkun di atas sudah tidur tuh kepental lagi nih. Goyang patah-patah Itu komalnya. tombaknya dia. Mereka perkuat tombak. Maka dari itu. Mereka lipot. Ya teman-teman, tap layar teman-teman ya, dibantu share-share. Buat yang belum follow silakan follow dulu akun Kata Bible 03. Karena akun ini bakalan rutin kita pakai live insya Allah setiap hari ini teman-teman. Akun Uni Rifa juga di follow, Pak dosen di follow, ada Sal juga di follow ya, insya Allah. Pak dosen satunya belum ada, masih jalan sama istrinya tadi dia telepon. Bang Ardi. Tadi Bang Freddy kan naik juga tadi. Oh iya. Iya, Yuk, Bang Freddy sempat naik tadi kalau nggak salah. Benapin yuk 1000 yuk biar bisa on cam. Aku nih nggak bisa on cam ini, biar ikut Uni sama Bang Iqbal nih. Si Torus gak usah dinaikkan ya Uni ya. Udah sama Bang Iqbal tadi udah disampaikan Bang Iqbal ya. Si Ya. Torus kemarin. Belum. Nanti aja. Ya, Nanti dibahas. gak usah. Jadi ada yang rame nih Pak. Aku pernah punya mahasiswa, kebetulan mahasiswa aku tuh gini kan, nonis dia. Jadi gua pernah nanya sama dia. Kebetulan kakaknya itu ngambil STT, Sekolah Tinggi Teologi kan, calon pendeta. Waktu setelah dia lulus, dia jadi namanya Pikaris namanya. Pikaris itu pendeta muda kalau nggak salah ya. Dan itu dapat gaji loh nih Pak. Bang Iqbal 2,5 juta 1 bulan tiap bulannya. Iya.
Jadi dia melakukan pelayanan kepada jemaat gitu kan. Misalnya ada jemaat yang istilahnya punya problem, dia datengin itu, Bang Iqbal. Jadi ku tanya sama dia, kamu nggak mau juga jadi pendeta? Enggak lah Pak, saya pengen jadi guru biasa aja katanya, nggak mau jadi pendeta, jadi biar kakak saya aja. Nah, jadi gitu Bang Iqbal. Dan mereka itu memang setelah lulus itu udah dapat gaji gitu kan dari gerejanya, dari kolektornya itu Bang Iqbal. Betul, jadi itu ada dapat gaji bulanan Bang Iqbal dan Niripa. Itu yang saya dapat datanya dari kebetulan saudara mahasiswa kita yang non muslim tadi yang bicara. Nah, jadi gitu. Tapi ini yang tidak terjadi di kita ya. Kita padahal nih ya, kenapa aku malah justru kalau aku berpikir gini, justru kalau aku berpikir kenapa sih kita itu ustadz kita itu harus mereka yang bersusah payah, harusnya kita bergaji loh ustadz kita loh untuk berbagi ilmu loh. Maksudnya kayak ustadz tuh nggak perlu mereka dikasih amplop gitu. Kalau perlu ya memang ustadz itu memang digaji karena mereka itulah apa namanya kayak mereka ya dari mereka kita dapat ilmu gitu loh. Itu tuh bagus sebenarnya. Aku mah kalau kayak gitu aku nggak masalah. Tapi yang aku permasalahkan adalah ketika mereka itu dibayar untuk mengajarkan agamanya ke orang yang sudah beragama, itu baru bermasalah. Tapi kalau mereka mengajar itu digaji itu aku tuh nggak masalah, itu bagus sebenarnya. Justru itu artinya mereka peduli dengan pengajar-pengajar mereka. Justru kita yang harus berbenah diri nih, ustadz-ustadz kita jangan dibiarkan miskin gitu loh. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.